Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Kenalkan, nama saya Raffi Ridho Ramadan. Saya dari kelas 5A PBSI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam MK Pragmatik dosen pengampu Ibu Dewi Susanti MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang implikatur, peranggapan, dan pengertian adalah makna tersirat yang tidak diucapkan secara langsung dalam sebuah tuturan, tetapi dipahami melalui konteksnya. Menurut Gleich, implikatur dibagi menjadi dua. Pertama, implikatur konvensional adalah bagian dari makna kata-kata dan tidak dapat dihalangkan tanpa mengubah makna. 2. Implikatur percakapan dapat dihilangkan, ditolak, atau diabaikan tanpa mengubah makna literal. Peranggapan adalah asumsi yang sudah diterima kebenarannya oleh penutur dan makna tutur sebelum komunikasi berlangsung. Ini ada jenis-jenis peranggapan. Pertama ada peranggapan ekstraksional, yang kedua ada peranggapan faktif, ketiga ada peranggapan leksikal, yang keempat ada peranggapan non-faktif, yang kelima ada peranggapan struktural, yang keenam ada peranggapan kontekstual. Di sini ada peranggapan ekstraksial. Ekstraksial adalah peranggapan yang menunjukkan ekstraksi keberadaan jati diri referensial yang diungkapkan dengan fakta yang defektif. Peranggapan ini tidak hanya diasumsi keberadaannya dalam kalimat-kalimat yang menunjukkan kepemilikannya, tetapi luas lagi keberadaan atau eksensitif dan pernyataan dalam tuturan tersebut. Peranggapan ekstraksial menunjukkan bagaimana keberadaannya ala suatu hal yang dapat disampaikan lewat peranggapan. Contohnya itu mobil itu berjalan. Peranggapan dalam tuturan teks menyatakan keberadaan, yaitu ada mobil belajar, atau ada orang menyetir mobil. Yang selanjutnya ada peranggapan faktif. Peranggapan faktif adalah peranggapan di mana informasi yang dianggap mengikuti kata-kata kerja dapat dianggap sebagai suatu pertanyaan. Peranggapan ini muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata menunjukkan suatu
fakta atau berita yang diyakini keberadaannya. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan ialah kata kerja yang dapat diberikan dan makna pasti tuturan tersebut. Contohnya itu, kami menyesal mengatakan kepadanya. Dalam kalimat di atas, peranggapannya adalah kami mengatakan kepadanya. Pertanyaan tersebut menjadi fakta karena telah disampaikan dalam tuturan. Penggunaan kata-kata mengatakan, mengetahui, sadar, mau adalah kata-kata yang menyatakan sesuatu yang dinyatakan sebagai sebuah fakta dari sebuah tuturan. Yang selanjutnya ada peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal dipahami sebagai bentuk peranggapan menghasilkan makna dinyatakan secara konvensional, ditafsirkan dengan peranggapan bahwa suatu makna atau yang tidak dinyatakan atau dipahami. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang tidak dapat melalui tuturan yang diinventasikan melalui penegasan dalam tuturan. Yang keempat ada peranggapan non-faktif. Peranggapan non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsi tidak benar. Peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena merupakan peranggapan. Kata-kata yang tidak pasti atau ambigu. Contohnya itu, andai aku seorang DPR. Dari tuturan di atas, peranggapan yang muncul adalah aku bukan DPR. Penggunaannya adalah andai sebagai pengandai bisa memunculkan peranggapan non-faktif. Selain itu, peranggapan yang tidak faktif diasumsi melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dari fakta yang disampaikan. Yang kelima ada peranggapan struktural. Peranggapan struktural mencakup pada struktur kalimat-kalimat tertentu, telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional, bahwa bagian struktur itu sudah diasumsi kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya. Secara konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya, kapan dan di mana, sesuai diketahui sebagai masalah, dan lain penggarapan dinyatakan dengan tuturan yang struktural, jelas, dan langsung. Yang keenam ada peranggapan konteks faktual. Peranggapan konteks faktual adalah berarti bahwa yang diperanggapan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebaikan, lawan, atau dari jenis benar, bertolak belakang dengan kenyataan. Peranggapan ini menghasilkan pemahaman yang berkelebihan dari pernyataan atau kontrafaktif. Konduksi yang menghasilkan peranggapan ini seperti biasanya dalam tuturan mengandung. Hasil ini dapat menjadi kontrafaktif dari pertanyaan tersebut. Pengertian secara etimologis, istilah pengertian berasal dari kata dasar arti yang berarti makna atau maksud dari suatu kata, kalimat, atau benda dengan menambahkan imbuhan pengertian terbentuk kata benda pengertian yang berarti proses atau cara atau yang hasil memberikan arti terhadap sesuatu. Di sini ada aspek-aspek dalam pengertian pragmatik. Yang pertama ada konteks, yang kedua ada tujuan, tuturan atau intensi, yang ketiga ada implikatur, yang keempat ada prasoposisi atau praduga.
Ada aspek-aspek dalam pengertian pragmatik. Yang pertama ada konteks. Konteks mencakup situasi, tutur, latar belakang sosial. Jenis-jenis pengertian dalam pragmatik. Pertama ada pengertian literal, yaitu bermakna sesuai dengan arti sebenarnya dari kata atau kalimat tanpa memperhatikan konteks. Contohnya itu, dia makan nasi, bermakna bahwa seseorang benar-benar sedang makan nasi. Kedua ada pengertian kontekstual, yaitu makna yang bergantung pada situasi, hubungan sosial, dan konduksi komunikasi. Contohnya itu, dia sudah dingin sekarang, bisa bermakna sudah meninggal, bukan tidak hangat lagi. Yang ketiga ada pengertian tersirat. Merupakan pengertian yang diperoleh dari penalaran berdasarkan maksud atau penutur. Contohnya, jam segini kok belum siap juga. Makna tersiratnya adalah penutur ingin agar pendengar segera siap. Contohnya pengertian dalam pragmatik. 1. Lantainya kok kotor ya? Lantai tampak kotor. Permintaan halus agar pendengar membersihkan lantai. Yang kedua, kopi kamu manis sekali. Rasa kopi manis. Pujian terhadap orang yang membuat kopi. Ketiga ada, kamu rajin sekali datang telat. Penilaian positif. Sindiran halus bahwa orang tersebut sering terlambat.